Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya Rizky Firman Putra. Di video kali ini saya akan membahas tentang penetapan konteks dalam ISO 31000. Pengertian ISO 31000. ISO yaitu International Organization for Standardization, merupakan federasi badan standarisasi nasional bagi seluruh dunia. Pekerjaan yang membutuhkan persiapan terkait dengan standarisasi internasional biasanya dilakukan melalui komite teknis ISO sesuai dengan kebutuhan teknis yang distandarisasi. ISO 31000-2018 merupakan sebuah standar internasional yang disusun dengan tujuan memberikan prinsip dan panduan generik untuk penerapan manajemen risiko. Proses manajemen risiko melibatkan penerapan sistematis dari kebijakan, prosedur, dan praktik pada aktivitas, komunikasi, dan konsultasi, penetapan konteks, serta penilaian, peninjauan, hingga pelaporan risiko. Organisasi Internasional untuk ISO telah merevisi standar ISO 31000-2009 pada awal tahun 2018. Standar ISO 31000-2018 menjaga manajemen risiko menjadi lebih sederhana dan memberikan panduan yang lebih jelas, lebih pendek, dan lebih ringkas yang akan membantu organisasi menggunakan prinsip-prinsip manajemen risiko untuk meningkatkan perencanaan dan membuat keputusan yang lebih baik, karena ISO 31000 memberikan panduan yang lebih strategis daripada ISO 31000-2009 dan lebih menekankan pada keterlibatan manajemen senior dan integrasi manajemen risiko ke dalam organisasi. Kemudian yaitu ada manfaat ISO 31000, yaitu untuk mengidentifikasi peluang dan ancaman mungkin terjadi sehingga perusahaan dapat membuat strategi untuk mengelola risiko yang mungkin terjadi. Kemudian ada mendorong perusahaan untuk terus melakukan inovasi dan peningkatan berkala, yaitu kemudian mendorong manajemen puncak untuk proaktif, kemudian meminimalisir kerugian yang dapat terjadi, membuat landasan yang dapat diandalkan untuk pengambilan keputusan dan perencanaan, meningkatkan kontrol yang efektif dalam mengalokasikan dan menggunakan sumber daya untuk penanganan sebuah risiko, meningkatkan tingkat efektivitas kerja dan efisiensi operasional pekerjaan, dan meningkatkan kredibilitas dan tingkat kepercayaan terhadap manajemen perusahaan. Kemudian ada definisi penetapan konteks. Penetapan konteks adalah langkah awal dalam proses manajemen risiko di mana organisasi menentukan kerangka kerja umum untuk mengidentifikasi, mengevaluasi, dan mengelola risiko. Tujuan penetapan konteks. Penerapan konteks dalam manajemen risiko sebagaimana diatur dalam ISO 31000 bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam tentang lingkungan di mana suatu organisasi beroperasi. Proses ini membantu organisasi untuk mengidentifikasi, memahami, dan mengelola risiko yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Beberapa tujuannya yaitu mengidentifikasi lingkungan, penerapan manajemen risiko, mengetahui dan menetapkan pihak yang paling berkepentingan
yaitu stakeholder utama, menetapkan ruang lingkup tujuan, kondisi yang membatasi, dan hasil yang diharapkan. Kemudian menetapkan kriteria untuk menganalisis dan mengevaluasi risiko, dan memperoleh gambaran menyeluruh, yaitu parameter dasar ruang lingkup dan kerangka kerja. Kemudian ada 4 tahap dalam penetapan konteks, yaitu ada beberapa penetapan konteks, yaitu yang pertama konteks eksternal, konteks internal, konteks manajemen risiko, dan konteks kriteria risiko. Konteks eksternal adalah lingkungan di luar organisasi yang mempengaruhi atau dipengaruhi oleh kinerja dan keberlanjutan organisasi. Memahami konteks eksternal merupakan bagian penting dari manajemen risiko, karena organisasi harus dapat mengidentifikasi, mengukur, dan merespon risiko yang berasal dari faktor-faktor di luar kendali. Konteks risiko meliputi lingkungan politik, ekonomi, sosial, budaya, hukum, teknologi, alam, dan lain-lain. Kemudian persepsi dan nilai para pemangku kepentingan eksternal. Kemudian ada konteks kedua, yaitu konteks internal. Konteks internal mengacu pada elemen yang berasal dari dalam organisasi dan mempengaruhi kemampuan organisasi untuk mencapai tujuan. Penetapan konteks internal adalah bagian penting dari proses manajemen risiko, karena membantu organisasi dalam memahami dinamika internal yang dapat mempengaruhi risiko yang dihadapi. Manajemen risiko harus selaras dengan budaya, proses, dan struktur organisasi. Dan konteks internal pun meliputi kapabilitas organisasi, sistem informasi, komunikasi, struktur organisasi, kebijakan, sasaran, strategi, persepsi, nilai dan budaya organisasi, pemangku kepentingan internal. Kemudian ada konteks manajemen risiko, memperhatikan bagaimana manajemen risiko diberlakukan dan bagaimana hal tersebut akan diterapkan di masa yang akan datang. ISO 31000 adalah standar internasional yang menyediakan panduan untuk implementasi manajemen risiko yang efektif dalam suatu organisasi. Konteks manajemen risiko dalam ISO 31000 mencakup aspek-aspek tertentu yang perlu diperhatikan dan dikelola untuk memastikan manajemen risiko yang terintegrasi. Konteks manajemen risiko menentukan sasaran, tujuan, strategi, dan kebijakan manajemen risiko, lingkup dan luas cakupan manajemen risiko, sumber daya yang diperlukan, jadwal waktu penyelesaian, dokumentasi, dan catatan yang harus dibuat. Kemudian ada konteks kriteria risiko. Konteks kriteria risiko adalah langkah penting dalam proses manajemen risiko yang membantu organisasi menetapkan standar atau parameter untuk menilai dan mengukur risiko. Dengan menetapkan kriteria risiko yang jelas, organisasi dapat membuat keputusan yang lebih informasional dan konsisten dalam mengelola risiko. Berikut acuan bagaimana mengukur risiko. Ada 3, yaitu konsekuensi, kemungkinan, dan level. Konsekuensi yaitu
kriteria penilaian akibat timbulnya risiko finansial, hukum, politik, citra, dan lain-lain. Kemudian ada kemungkinan, ukuran kemungkinan terjadi risiko, probabilitas, frekuensi kejadian, dan expert judgment. Kemudian ada level, yaitu kriteria level risiko, kriteria risiko yang perlu ditangani, kriteria risiko yang dapat diterima. Ya, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.